Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa hari kebelakang kita sebagai umat Islam telah menjalani Idul Adha. Bahkan sebagian di antara kita ada yang berkurban. Ibadah kurban adalah tradisi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah sampai akhir zaman. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Kami abadikan, kami tinggalkan hal itu untuk kaum-kaum berikutnya. Dalam kaidah usul fikih ini termasuk yang syar'u man qablana syar'un lana illa ma nusikhat bisyari'atina. Syariat umat-umat terdahulu itu bisa menjadi syariat atau ajaran bagi agama kita kecuali yang dinasah oleh agama kita. Ibadah kurban pada awalnya merupakan media untuk mengetes, menguji bagaimana kecintaan Ibrahim sebagai Khalilullah, cintanya diuji oleh Allah. Apa betul-betul benar-benar cinta kepada Allah dengan kecintaan yang tulus. Untuk mengujinya Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Meskipun pada akhirnya penyembelihan anak manusia ini tidak terjadi karena Allah menggantinya dengan sembelihan yang lain. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, wa fadainahu bizibhin adimin. Kata zibhu di dalam ayat itu berasal dari kata zabaha, yazbahu, zibhan. Dia adalah masdar, tapi bimakna zabih atau mazbuh, artinya binatang yang disembelih. Sebagian tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zibhu di situ adalah al-kabsu, kambing yang Allah datangkan dari sorga. Dalam ayat itu ada penggunaan majaz mursal dengan alaqah mimbabi itlaqi ma yakun wa iradati ma kana. Menggunakan kata yang sejatinya akan terjadi, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang sebelumnya, yaitu Allah menggantinya dengan kambing yang nanti kambing itu akan disembelih. Lalu kenapa Allah memilih kata zibhu ketimbang kata kabsu seperti yang dimaksud? Ini adalah isyarat bahwa dengan adanya penyembelihan pasti ada yang disembelih dan pasti juga ada yang menyembelihnya, pelakunya. Berbeda dengan ketika Allah mengatakan wa padainahu bikadsin adimin, kami ganti dengan kambing yang besar. Belum tentu setelah diganti itu disembelih. Pertanyaan berikutnya yang penting bagi kita adalah bagaimana atau mengapa Allah menghentikan proses uji cintanya Ibrahim dengan penyembelihan Ismail itu. Kenapa tidak sampai terjadi? Mungkin Allah ingin mengajari kita bahwa untuk membuktikan kecintaan terhadap Allah itu tidak boleh melabrak nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh
melanggar hak-hak manusia. Bahkan ketika kita menelaah ajaran di dalam agama kita, maqasidus syar'inya itu merujuk pada penjaminan atas hak-hak dasar kemanusiaan. Misalnya hibdun nafsi, hak untuk hidup. Hibdul mal, hak untuk mendapatkan penjaminan secara ekonomi. Hibdul irdi, penjagaan terhadap nama baik. Hibdun nasl, menjaga keturunan. Semua itu bermuara pada penjaminan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, mari kita berkurban sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Namun ingat bahwa kurban sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar orang lain. Terima kasih.